Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya, pelajaran bahasa Arab, yaitu tentang huruf ya. Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang baru join mungkin ya, kita mengadakan kajian bahasa Arab setiap hari Senin sampai Rabu gitu ya, pukul 19.30 WIB. Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang bahasa Arab ya kan, lebih banyak, lebih detail gitu ya, silahkan ikut kajian kita di Tadabbur Institute. Jangan lupa follow juga akun Instagram kita @tadabburinstitute gitu ya. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Ya, di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang isim dan fiil. Ya, apa itu isim, apa itu fiil gitu. Nah, sekarang elemen ketiga dari kalimat ya, dari kalimat dalam bahasa Arab, yaitu harf atau bahasa Indonesianya mungkin huruf gitu ya. Tetapi dalam bahasa Indonesia itu tidak disebut huruf gitu ya, seperti itu. Oke, jadi materi kita malam ini adalah huruf. Nah, di pertemuan kedua kalau nggak salah kita kan pernah membahas juga tentang huruf gitu ya. Tetapi yang dimaksud itu bukan huruf yang ini, berbeda gitu ya. Kalau yang awal dulu kita pelajari itu huruf secara umum gitu ya. Bahwasanya dalam bahasa Arab mengenal 3 jenis huruf ya. Yang pertama huruf hijaiyah seperti huruf A, B, C, D, yaitu huruf hamzah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho dan seterusnya gitu ya. Kemudian dalam bahasa Arab juga mengenal huruf yang mempunyai makna. Kalau huruf yang hijaiyah tadi itu tidak mempunyai makna. Ya, huruf yang kedua adalah huruful ma'ani, huruf-huruf yang mempunyai makna. Contohnya seperti min, bi gitu ya. Itu sudah ada maknanya, walaupun dalam kalimat dia belum lengkap gitu ya. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah huruf aslul maddah. Ya. Huruf-huruf yang membentuk akar kata dari satu kalimat dalam bahasa Arab gitu ya. Nah, sebagaimana kita tahu bahwasanya satu kata dalam bahasa Arab itu biasanya mempunyai akar kata yang tersusun dari 3 huruf atau 4 huruf. Itu di pertemuan kedua sudah kita bahas ya tentang huruf itu. Nah, itu huruf secara umum. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah huruf yang kedua tadi, ya kan? Huruful ma'ani. Kan huruf-huruf yang memberikan makna gitu ya. Tapi sebelum kita membahas ini, kita mulai dulu dari definisi huruf itu sendiri gitu ya. Apa sih makna huruf gitu ya kan? Huruf ya, harfun ya. Tunggalnya harfun, jamaknya hurufun. Nah, ini jangan salah ya, dalam bahasa Arab ini jangan salah nih. Kalau di Indonesia huruf itu singular ya kan, tunggal. Nah, dalam bahasa Arab istilah huruf ya, ru-nya panjang, huruf itu kata jamak ya kan, huruf. Tunggalnya harfun. Nah, jadi penebutannya tuh kalau dalam bahasa seharian kita ya, dalam bahasa Arab itu disebutnya harfun, harfun, harfun gitu ya. Nah, sedangkan huruf jamak, banyak huruf itu namanya huruf seperti itu. Nah, ini dari sini kita harus berhati-hati gitu ya, karena banyak sekali adaptasi bahasa Indonesia ya kan, mengadopsi bahasa Arab yang tidak sesuai maknanya gitu. Oke. Nah, huruf atau harf ya itu berasal dari vokal dasar harofa. Ya, harofa ini maknanya tepi. Tepian sesuatu. Tepi atau sisi gitu ya. Sisi atau tepian sesuatu. Itu maknanya secara bahasa. Gitu kan. Jadi dia dikatakan tepi itu karena sebetulnya kalau dalam teori bahasa Arab dia tidak memiliki makna, ya kan? Dia harus disandingkan dengan isim atau fiil baru memiliki makna seperti itu. Ya iya juga sih gitu. Tetapi kan secara logika ya apapun itu ya ketika dia membentuk kata ya dia sudah punya makna gitu kan, seperti itu. Oke, ini definisi dari harf ya. Nah, secara bahasa artinya adalah tepi atau sisi. Ya, seperti itu. Nah, dalam istilah nahwunya yaitu tadi harf adalah lafadz
ya kan? Yang tidak menunjukkan makna kecuali bisa disandingkan dengan kata lain, ya kan? Apa namanya? Kata atau lafaz yang nggak bisa berdiri sendiri dia. Dia harus disandingkan dengan isim atau fi'il. Ya kan? Kalau ini menurut pengertian ilmu nahwu gitu. Tapi ya menurut saya aneh juga. Maksudnya bi itu kan udah ada maknanya gitu kan. Nah, kalau sesuatu dikatakan tidak bermakna karena berdiri sendiri, itu huruf gitu kan. Huruf yang awal tadi, huruf hijaiyah gitu. Misalkan apa? Tak. Ya tak itu nggak ada maknanya gitu. Karena dia berdiri sendiri. Nah, beda dengan harfun yang ini gitu kan. Harf yang akan kita bahas ini, ya biarpun dia berdiri sendiri tapi sudah ada maknanya gitu kan. Ba doang nggak ada maknanya gitu. Tapi kalau ba dikasih kasroh bi, nah langsung mempunyai makna dengan, seperti itu. Oke, jadi agak aneh apa namanya definisi dari ilmu nahwu gitu ya. Oke, seperti itu. Ya. Nah, yang perlu kita ketahui juga dari harf adalah tanda-tandanya ya. Nah, untuk mengetahui apa namanya kalimah itu harf atau bukan tuh kita juga bisa mengetahui dari tanda-tanda harf. Tanda-tanda harf, ya. Sebagaimana isim punya tanda-tanda sendiri, ya kan kita udah belajar bahwasannya isim itu kenal tanwin, bisa dipakai alif lam, punya gender, gitu kan. Nah itu tanda-tanda dari isim. Tanda-tanda dari fiil, yaitu tadi yang seperti kita pelajari sebelumnya. Kalau teman-teman baru datang di akun ini dan ingin mempelajari pelajaran sebelumnya yang runut, ya silahkan nanti kunjungi YouTube Tadabbur Institute, ya kan. Ini ikut dulu nggak apa-apa gitu kan. Nah, untuk menyempurnakan pemahaman yang ini, runutnya nanti ke Tadabbur Institute yang ada di YouTube, gitu. Itu udah pernah saya upload gitu ya, pelajaran-pelajaran minggu lalu. Oke, sekarang tanda-tanda harf, ya. Tanda-tanda dari harf itu apa aja gitu ya. Yang pertama, tidak menerima tanwin. Jadi nggak ada tanwin harf tuh. An, in, un, itu nggak ada. Ya. Dia tidak menerima tanwin. Oke, seperti itu. Kemudian dia juga tidak menerima alif lam. Alif lam. Nggak ada, ya. Alif lam yang dimaksud itu alif lam di awal. Itu nggak ada. Ya kan, seperti itu. Nah, yang ketiga, tidak menunjukkan makna kecuali disertakan dengan isim atau fiil gitu ya. Ini aneh juga tuh. Makanya saya udahlah dua aja ya tanda-tanda harf. Tetapi ini umum teman-teman. Ya, tidak menerima tanwin, tidak menerima alif lam. Jadi harf itu nggak mungkin ada alif lamnya. Harf juga tidak mungkin ada tanwinnya seperti itu. Oke. Jadi sampai sini pun kita masih belum menemukan gitu ya. Maksudnya harf itu yang kayak gimana gitu. Seperti itu. Oke. Ini silakan screenshot dulu, ya kan? 5 detik. 1 2 3 4 5. Oke. Nah, di awal tadi kan saya katakan bahwasannya harf ini selalu bersanding dengan isim atau fiil gitu ya. Jadi untuk mengetahui pembagiannya gitu ya, di sini ada 7 kategori secara umum ya. Nanti untuk pembedaan-pembedaannya kapan disandingkan dengan isim, kapan disandingkan dengan fiil, nanti ketika kita masuk ilmu nahwu ya. Loh sekarang belum. Sekarang baru semi nahwu. Seperti itu. Oke. Huruf tidak akan berdiri sendiri dalam sebuah jumlah ya kecuali disandingkan dengan isim
dan fi'il. Oke. Nah, secara umum ya harf dibagi menjadi 7. Apa itu namanya? Berdasarkan fungsi. Pembagian harf berdasarkan fungsi. Ya, pembagian harf berdasarkan fungsi. Oke. Yang pertama harfu jarin. Ya, harfu jar. Harf jar. Ya. Tulisan Arabnya bagaimana? Tulisan Arabnya harful jarri. Harful jarri ya, bentuknya seperti fi'lul amri, bisa juga harfu jarrin gitu ya. Harfu jar. Oke. Seperti itu. Sesuai namanya ya, kerjaan dia menjadikan majrur gitu. Menjadikan majrur ya. Nah, coba ada yang masih ingat nggak apa itu majrur? Ya, ada yang masih ingat nggak? Coba, apa itu majrur? Ada yang masih ingat majrur itu apa? Coba jawab 1-2 orang. Ada yang masih ingat majrur apa artinya? Majrur artinya apa? Majrur? Ada yang masih ingat nggak? Majrur. Apa arti majrur? Arti majrur adalah ya kan kondisi i'rab yang diakhiri dengan kasroh atau kasrotani ya, seperti itu. Ini namanya majrur. Nah, harfu jar kerjaan dia ya kan menjadikan isim menjadi majrur. Contoh ya, ila suqi. Ila as-suqi. Apa artinya ila? Ke. Oke. Suq pasar. Oke. Nah, suq kalau berdiri sendiri nggak ada ilanya, ya kan? Ila suqi. Suq kalau berdiri sendiri nggak ada ilanya, dia harokat terakhirnya dhammah. Oke. Nah, karena ada ila sebelumnya, maka harokat terakhirnya menjadi kasroh. Ya. Kondisi kasroh inilah yang disebut dengan majrur. Ya. Jadi ingat majrur, ingat kasroh. Oke. Simpelnya seperti itu. Ya. Ingat majrur, ingat kasroh. Nah, salah satu pembagian harf berdasarkan fungsinya adalah harfu jarrin, yaitu huruf-huruf yang menjadikan isim menjadi majrur. Loh, kenapa hanya isim? Oh iya, fi'il kan nggak kenal majrur. Kita udah belajar kemarin. Ya kan? Isim hanya kenal marfu, mansub, majrur. Ini isim, ya kan? Sedangkan fi'il hanya kenal mansub, marfu, majzum. Ya. I'rab tuh 4 itu aja. Nggak usah lupa-lupa gitu kan. Cuma 4 itu aja. Ya. Mansub berakhiran fathah, ya. Marfu berakhiran dhammah, majrur berakhiran kasrah atau kasraten, fathah fathaten, kasrah kasraten, dhammah dhammaten, ya. Majzum berakhiran sukun. Dah, itu aja. Ya, jadi i'rab itu cuma ada 4 gitu. Marfu, mansub, majrur, majzum. Oke. Nah, ini harfu jarrin adalah huruf-huruf yang menjadikan isim menjadi majrur, ya. Spesifik isim. Contoh lagi. Ya kan? Nah, minal maktabi. Nah, di sini ada harfu jar min. Ya. Aslinya min. Ya kan? Cuman dibacanya minal karena ada 2 sukun ketemu di sini. Jadi salah satu harus ngalah. Ya kan? Kalau nggak ngalah bacanya kacau kita. Minul kan nggak bisa gitu ya. Makanya salah satu harus ngalah. Siapa yang ngalah? Yang harokat sebelumnya. Ya. Menjadi apa? Menjadi fathah.
minal maktabi. Oke. Ini harf, ini isim. Ya. Kalau nggak ada min, ya udah disebutnya al-maktabu. Ya kan? Contohnya apa? Al-maktabu fil ghurfati. Ya. Al-maktab. Nah, itu kan nggak ada minnya di depannya. Jadi nggak tidak menjadikan maktab menjadi majrur. Tapi begitu kemasukan minal maktabi, ya kan? Nah, ini membuat maktab menjadi majrur atau akhirnya berakhir dengan harokat kasroh. Oke? Maktab di sini artinya bukan meja loh ya, kantor. Karena kalau dari meja itu kan aneh gitu ya. Seperti itu. Contoh lagi, banyakin contoh aja lah. Ya. Fil ghurfati. Fil ghurfati. Ya. Fi harfu jarrin. Kerjaan dia menjadikan isim menjadi majrur. Maka kata-kata isim di depannya, ya kan? Ini isim, kenapa? Karena ada alif lam. Oh iya, jelas isim. Gitu kan? Maka kata-kata al-ghurfah, ya, itu menjadi majrur karena ada fi sebelumnya. Sebelum, ya. Jadi kalau teman-teman lihat, kondisi harfu jar itu sebelum isim. Ya. Dan setelah ketambahan harfu jar, isim semuanya menjadi majrur. Oke? Ini harf yang pertama, harfu jarrin. Lengkapnya apa harfu jar? Nanti kita akan pelajari di nahwu. Oke, seperti itu. Nah, yang kedua adalah harfu nasbin, harfu nasab. Ya, tulisannya apa? Harfu nasbin. Bisa disebut harfun nasbi atau harfun nasbin bisa. Ya. Nah, sesuai namanya, kerjaan dia ngapain? Kerjaan dia menjadikan mansub atau diakhiri dengan fathah atau fathatain. Ya kan? Nah, kita udah belajar yang bisa mansub nggak cuma fiil, ya. Isim pun bisa mansub. Oke. Jadi di sini works to fiil, ya, dan works to isim. Jadi yang mansub bisa dua gitu kan. Bisa fiil, bisa isim. Oke. Contoh pada fiil. Ya. Fiil yang mansub, ya. Apa itu mansub? Diakhiri dengan fathah. Contohnya ya. Uridu an ata'allama. Nah. Oke, di sini ada dua fiil nih. Pertama uridu, yang kedua ata'allama. Oke. Tetapi kedua fiil ini berbeda. Ya. Yang satu marfu, oke. Yang satu lagi mansub diakhiri dengan fathah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada an. Ya. Nah, an ini merupakan salah satu huruf yang kerjanya memansubkan fiil mudhari. Ingat ya, kalau saya ngomong fiil dalam konteks ini, artinya cuma satu aja, fiil mudhari. Karena sebelumnya kan kita udah bahas, fiil amr, fiilul madi itu mabni, tidak berubah harokat terakhirnya. Oke, seperti itu. Yang berubah harokat terakhirnya itu hanya fiilun mudhari. Oke, makanya digunakan di contoh sini fiilun mudhari. Kalau nggak ada an, contoh seperti uridu, ya itu nggak mungkin diakhiri pakai fathah. Kalau ini diakhiri pakai fathah salah, gitu ya. Nah, tetapi ketika kemasukan an, huruf an, ya, maka menjadi ata'allama. Oke, ini harfun nasbin terhadap fiil, ya. Kemudian ada harfun nasbin terhadap isim. Oke, contohnya apa?
Innallah ha ma'asabirin. Contoh dari ayat deh. Oke. Nah, di sini teman-teman ngelihat kata-kata Allah, ya. Allah ini jelas isim gitu kan, ismul jalalah gitu ya. Nah, tetapi teman-teman harus perhatikan bahwasanya innallah, Allahnya diakhiri dengan fathah. Artinya dia mansub gitu ya. Kenapa dia mansub? Karena ada inna. Inna merupakan salah satu harfu nasbin. Oke, seperti itu. Kalau nggak ada inna, ya kan, Allahnya dhammah. Contohnya apa? Surat apa? Ayat kursi, ya. Allahu la ilaha illa. Gimana ayat kursi? Ya, yang penting mulainya Allahu, ya kan? Dhammah, gitu. Kenapa? Karena sebelumnya nggak ada apa-apa, gitu. Nah, ketika kemasukan inna sebelum Allah, ya, jadi kita ngomongin posisi harf ini sebelum, ya, bukan sesudah. Oke. Nah, ketika kemasukan inna, ya, Allahnya yang awalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, Allah di awalnya kan dhammah tuh. Ya karena nggak ada huruf nasbin ataupun huruf jarrin, gitu kan. Nah, kalau ketambahan harfu nasbin, contohnya seperti ini. Innallah ha jadi fathah. Kalau kemasukan huruf jarrin, lillahi jadi kasrah gitu kan, majrur, ya kan. Li itu kan salah satu harfu nasbin. Seperti itu, ya. Satu harfu jarrin, satu harfu nasbin. Ya, harfu jarrin works only on isim. Ya. Harfu nasbin works into fi'il and isim. Silakan screenshot 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sikrek. Ya. Baru 2. Ada 7. Santai, teman-teman, santai ya. Nontonnya jangan sambil tegang, teman-teman. Sambil minum kopi. Kalau belum paham sekali, nikmatin aja. Jangan teman-teman kira saya belajar dulu langsung paham. Sama. Banyak beletnya. Jadi santai aja, yang penting dengerin. Nanti ya kan kadang-kadang kalau film itu kan kita baru 5 menit, 10 menit ini belum paham maksudnya apa sih. Tunggulah nanti sampai setengah jam atau sampai 1 jam, insya Allah paham. Kalau belum paham, nanti nonton lagi rekamannya di YouTube. Oke, itu 1, 2. Yang ketiga, ya, harfu jazmin, jazm. Tulisan Arabnya gimana? Harfu jazmin. Yang penting teman-teman tulisan Arab saya harap maklum lah ya, soalnya udah lama banget nggak tulis Arab. Oke, harfu jazmin, ya kan? Apa itu jazmin? Ya, menjadikan sukun, ya, sukun, tut, gitu, sukun, ya. Nah, kerjaan harfu jazmin adalah menjadikan sukun. Apa yang bisa dijadikan sukun? Ya, isim nggak bisa jadi sukun. Yang bisa jadi sukun hanya fi'il. Contohnya apa misalkan? Contohnya harfu jazmin itu contohnya apa ya? Walamma yadkhul al-iman. Ini saya ngambil dari Quran aja ya. Imanu fi qulubihim. Ini syarat apa nih? Ya. Pasti ada di Quran ya. Qolatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul al-imanu fi qulubihim. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ya. Fi'il yadkhul yang aslinya yadkhulu ya.
harokat terakhirnya dhammah berubah menjadi yadkhul. Jadi sukun akhirannya. Ya kan? Nah, kenapa dia jadi sukun? Karena ada harfu jazmin. Yang mana harfu jazminnya? Yang ini. Lamma. Ya. Nah, kata-kata lamma ini termasuk harfu jazmin. Kerjanya menjadikan fiil menjadi majzum. Ingat, isim nggak ada majzum, ya. Isim tidak pernah diakhiri dengan sukun. Oke, seperti itu. Ya. Walamma yadkhul. Ya. Nah, karena kita bacanya nggak diberhentikan, ya kan seperti tadi ya. Sukun ketemu sukun. Ya, yang ini ngalah. Menjadi apa? Menjadi kasrah. Nah, jadi kita bacanya walamma yadkhulil imanu fi qulubihim. Jadi kalau teman-teman baca ini yadkhuli, biarpun kasroh, ya, kasrohnya ini bukan asli, ini adaptasi. Kenapa? Karena sukun ketemu sukun. Ya. Jadi teman-teman jangan hujat saya. Oh, kata Ustadz nggak ada fi'il majrur. Lah memang nggak ada. Gitu. Lah ini apa? Lah ini tuh adaptasi. Aslinya sukun ketemu sukun. Gitu. Nah sukun yang pertama ngalah, berubah jadi kasroh. Gitu. Kenapa jadi kasroh? Tanya orang Arab. Oke? Karena ya pilihan terakhir cuma kasroh. Ya dekhula nggak mungkin. Ya dekhulu nggak juga. Gitu. Makanya diubahnya jadi kasroh. Gitu ya. Oke, ini harfu jazmin ya, menjadikan sukun. Oke. Nah, kemudian fungsi yang keempat ya. Ini harfun nida. Harf nida. Ya. Harfun nida. Harfun nidai. Ya. Ustadz kayaknya udah selesai tuh marfu, mansub, majrur, mansub, majzum gitu. Kok ada tambahan lagi? Iya. Ini fungsinya soalnya beda gitu. Makanya dibedakan gitu. Ya kan? Harfun nida. Apa makna dari harfun nida? Harfun nida adalah huruf yang fungsinya untuk memanggil. Ya. Ini dalam ilmu nahwu pun pembahasannya sendiri. Ya kan, pembahasannya sendiri ya. Seperti itu. Dia tidak disamakan dengan yang mansub ataupun yang majrur ataupun yang majzum seperti itu. Nah, harfun nida, ya, apa itu harfun nida? Harfun nida adalah huruf-huruf ya untuk memanggil. Biasanya cuma satu aja tuh, ya. Ya. Contoh apa? Ya, yang ada ayatnya apa ya? Ya Abdullah misalkan. Ya. Nah, ya di sini ini merupakan huruf panggilan. Ya kan? Nah, apa yang terjadi setelah Setelah ya ini, ya setelah huruf nida ini, ya. Nah, itu kalau di ilmu nahwu itu bisa dua. Ya, bisa Abdullah, bisa Abdullah. Oke. Nah, jadi tidak ada patokan yang tetap gitu kan seperti itu. Misalkan ya Zaidu, ya boleh aja gitu kan. Atau yang umum ya fathah gitu, mansub seperti itu. Contoh lain apa? Ya Muhammadan. Ya, mansub seperti itu. Oke. Ini harfun nida ya. Nanti lebih detailnya terkait nida ya kita akan mempelajari di nahwu. Oke. Silakan screenshot dulu. Masih ada 3 lagi. Oke. 1 2 3 4 5 cekrek. Oke. Selanjutnya saya percepat aja biar efisiensi. Efisiensi anggaran pemerintah. Kalau dulu saya digontor 1 jam pelajaran cuma 45 menit aja. Oke. Selanjutnya yang kelima adalah harf ataf.
harfu atafin, ya. Harf ataf. Nah, itu yang guru Iswan sering bilang atof nih ini nih. Harfu atofin. Ya, harfu atofin. Artinya apa? Huruf yang memisahkan. Ya, huruf yang memisahkan antara yang disebutkan sebelumnya dan yang disebutkan setelahnya. Contohnya, ya. Ahmad wa Jenab. Ya. Ahmad dan Zainab ini kan masing-masing nih. Ya. Dan untuk memberikan kesan kebersamaan ya kan, itu digunakan huruf ataf, ya. Untuk membedakan antara sebelumnya dengan setelahnya. Ya. Kalau dikasih waw artinya Ahmad berbeda dengan Zainab. Ya kan? Kalau nggak ada wawnya bahaya nih. Ya. Ahmad Zainab, nah itu bahaya, gitu kan. Artinya apa? Artinya si Zainab itulah si Ahmad. Ya. Oke. Tetapi ketika ada ataf, nah ini menunjukkan bahwasannya Ahmad bukan Jenab, Jenab bukan Ahmad. Makanya disebut wawul ataf, ya. Karena fungsinya memisahkan. Apa dampaknya bagi isim atau apa dampaknya bagi fiil? Nggak ada dampaknya. Jadi baik isim, ya, ataupun fiil itu tetap marfu saja ketika kemasukan waw, ya, wawul ataf, ada fa, ada thumma, ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Oke. Itu apa namanya? Harf ataf, harf yang memisahkan fungsinya. Oke. Kemudian yang keenam, harf istifham. Istifham. Apa harful istifham? Harful istifham apa makna harful istifham? Ya. Istifham itu dari kata-kata faham. Ya. Nah, sesuatu biasanya ditambahin ista di depannya tuh untuk menunjukkan memohon atau meminta. Jadi istifham artinya adalah meminta pemahaman. Oke, istighfar artinya minta magfirah gitu. Oke. Nah, harful istifham karena dia meminta pemahaman tadi, maka maknanya adalah huruf yang ditujukan untuk pertanyaan. Huruf-huruf yang ditujukan untuk pertanyaan. Contohnya apa? Hal, ya, madza, ya kan? Contohnya madza, ya kan? Madza khalaqallahu lahum, misalkan. Apa yang Allah rancang untuk mereka, ya. Nah, ini madza, ya. Madza ini harful istifham. Kerjaan dia sama seperti ini, ya. Jadi baik isim ataupun fiil nggak ada perubahan ketika ketambahan ini, ya. Madza khalaqo, ya. Kalau ini fiilun madin lah, oke, mabni. Kita cari contoh lain misalkan, ya. Madza taksibu ghadan, misalkan. Apa yang kamu lakukan besok? Nah, taksibu ini fi'lin mudhari, oke? Harokat terakhirnya nggak berubah, sama kayak ini nih. Ini kan nggak berubah nih. Ahmad, Zainab, ya. Jadi harful istifham itu huruf yang digunakan untuk bertanya, ya, tetapi fungsinya tidak merubah apa-apa, gitu aja. Oke. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir karena sedikit saya taruh di bawahnya aja biar sekalian. Kalau yang keenam harful istifham, yang ini harfu jawab. Ya, harful jawab. Ya, harful jawabi.
ya, yaitu huruf-huruf yang digunakan untuk menjawab. Ya, contohnya apa? Naam, ya, la, tidak, bala, ya. Ini huruf-huruf yang digunakan untuk menjawab. Cuma 3 itu kalau itu, ya. Cuma naam, la, bala. Ya, ini 3-tiganya huruf, ya kan? Bukan fiil, gitu. 3-tiganya huruf. Naam artinya iya, la artinya tidak, bala artinya betul, gitu. Oke, dah screenshot dulu. Ini apakah merubah fiil dan isim? Nggak merubah sama sekali. Yuk, screenshot dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Cekrik. Oke ya. Sudah ya. Oke. Ya. Jadi itu pembagian huruf berdasarkan fungsinya. Oke, yang terakhir ya, kaidah penting untuk huruf. Ya, kaidah penting. Kaidah penting untuk huruf, ya kan? Yang pertama, ya, cuma 2 aja. Huruf selalu mabni. Ya, huruf selalu mabni. Mabni itu tidak berubah harokat terakhirnya. Ya, min sampai kiamat dia tetap sukun, nggak akan berubah jadi fathah, nggak akan berubah jadi dhammah, ya, berubah jadi kasroh hanya ketika adaptasi. Oke, apalagi bi, ya, ini biar 7 benua musnah, ya, ya. Bi tetap kasroh, nggak akan berubah jadi fathah, nggak akan berubah jadi dhammah. Ya kan? Kemudian apalagi misalkan apa ya? Ala, ya, ala pada dasarnya sukun, ya. Ini sukun sampai, ya, yang penting sampai piramida Giza hilang dari permukaan bumi tetap sukun. Sampai makamnya Fir'aun hilang, ya tetap sukun dia. Oke, jadi kaidah penting dari harf yang pertama dia mabni, ya, huruf harokat terakhirnya nggak boleh berubah-ubah. Oke. Yang kedua, dia bersanding dengan isim dan fiil. Ya kan? Untuk memberikan makna, ya kan? Apa saja makna yang diberikan, ya? Makna yang diberikan yang pertama adalah tempat atau lokasi. Ya, dia bersanding dengan isim atau fiil untuk memberikan 4 fungsi. Yang pertama, tempat atau lokasi. Contoh, ilas suki, ke pasar tadi itu yang kita kasih contoh tuh. Nah, pasar ini kan nama tempat. Oke. Yang kedua, untuk menunjukkan waktu. Ya kan? Waktu gitu kan, seperti itu. Ya, contohnya hatta. Nah, hatta itu artinya sampai. Salamun hiya hatta. Nah, dia selamat sampai. Nah, ini kan menunjukkan waktu nih. Ya kan? Hatta itu salah satu huruf seperti itu. Oke. Yang ketiga, sebab. Ya kan? Sebab. Ya kan? Misalkan li. Ya kan? Li ata'allama. Agar aku bisa belajar. Kata li ini, ya kan, itu menunjukkan sebab. Oke. Yang terakhir adalah syarat. Ya, syarat itu contohnya in. In tuti. Nah, misalkan ya. Nah, in tuti. Aktsaru man fil ardi, kalaulah kamu mentaati. Nah, itu namanya syarat tuh. Kalau syarat itu dipenuhi, ya, in tuti aktsaru man fil ardi, kalau kau mentaati, ya, mayoritas orang di bumi, yudilluka an sabilillah.
Ya. Dia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Nah, in di sini merupakan huruf syarat. Ya. Fungsinya untuk memberikan makna syarat. Oke. Jadi kaidah pentingnya itu. Dia mabni, dia bersanding dengan isim dan fiil untuk menunjukkan 4 substansi. Tempat atau lokasi, waktu, sebab, dan syarat. Oke. Silakan screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Cekrek. Oke. Selesai.